Politisi PDI Perjuangan Jakarta ini ngadi-ngadi banget. Masa dia bilang ijazah Pak Jokowi itu hasil cetak ulang tahun 2012 di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Ijazah hasil cetak ulang itu yang digunakan buat syarat administratif pencalonan Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Politisi PDI Perjuangan yang ngomong ini namanya Bambang Suryadi alias Bitor Suryadi. Itu dia bilang dalam sesi wawancara bersama iNews pada 19 Juni lalu. Menurut dia, pencetakan ulang ijazah Pak Jokowi itu direncanakan dalam sebuah pertemuan antara tim Pak Jokowi dari Solo dan kader PDIP DKI Jakarta ketika itu. Tim Pak Jokowi dari Solo ada 3 orang, namanya David, Anggit, dan Widodo. Sementara kader PDIP DKI Jakarta diantaranya Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Bitor menyebut Widodo, tim Pak Jokowi dari Solo, dan Dani, kader PDIP DKI Jakarta sering bertemu. Widodo dan Dani secara bersama beberapa kali bertemu Pak Jokowi. Setelah lolos dari KPUD DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu, katanya. Menurutnya, orang yang mencetak ulang ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka itu Widodo. Setelah selesai dicetak, Bitor menyebut ijazah itu diserahkan ke Prasetyo Edi Marsudi untuk diserahkan ke KPU DKI Jakarta. Prasetyo ini pimpinan PDI Perjuangan Jakarta yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Dia yang menerima. Mereka melihat gitu semua ijazah, terus diserahkan ke partai, dari partai langsung ke KPUD, ujar Bitor. Bitor juga semakin yakin ijazah Pak Jokowi hasil cetak ulang karena foto yang digunakan dari jenjang pendidikan SD hingga SMA sama semua. Karena itu, Bitor menganggap Pak Jokowi pakai foto ijazah terdahulunya. Bahkan dia ngaku pernah ngobrol sama politisi Andi Wijayanto yang menurutnya pernah melihat ijazah palsu Pak Jokowi tahun 2014. Saat itu kan Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Jusuf Kalla ya. Belakangan, pernyataan Bitor itu dibantah langsung sama Andi. Dia mengaku dia ini memang sekretaris tim kampanye Pak Jokowi pada Pilpres 2014. Tapi dia membantah pernah ngobrol sama Bitor soal ijazah Pak Jokowi. Andi bilang saat itu tugasnya cuma mastiin kelengkapan administrasi untuk disetor ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tuduhan Bitor ini jelas ngaco banget. Ijazah itu dokumen negara yang diterbitkan instansi resmi pendidikan. Dalam konteks Pak Jokowi, yang terbitin ya hanya UGM sebagai kampusnya Pak Jokowi. Dalam ijazah itu udah pasti ada nomor registrasi yang unik, tanda tangan rektor, dan stempel kampus. Cetak ulang ijazah yang dimaksud Bitor nggak mungkin terdapat nomor seri ijazah yang valid yang cocok dengan sistem arsip UGM. Bitor juga bilang foto pada semua jenjang pendidikan Jokowi sama, seolah-olah itu bukti pemalsuan. Padahal, foto yang sama di ijazah SD, SMP, SMA, dan kuliah bukan pelanggaran hukum. Banyak alumni lama, terutama angkatan 1980-an dan sebelumnya, menggunakan satu foto yang sama untuk keperluan legalisir atau urusan administratif. Itu karena keterbatasan teknologi dan cetak foto di masa itu. Kalau benar ada pemalsuan dalam ijazah Pak Jokowi, kenapa nggak dibuktiin dengan audit forensik terhadap tinta, kertas, atau nomor ijazahnya? Kan itu unsur-unsur yang paling gampang diuji dan dibuktiin. Apa yang dilakukan Bitor ini disebut hearsay politics atau gosip politik, yaitu tindakan mengangkat isu tanpa beban pembuktian, lalu membiarkan publik berspekulasi. Pelakunya nggak peduli apa yang dikatakannya valid atau enggak. Buat pelaku, yang penting asal jeplak, asal bacot. Pelaku juga nggak peduli apa yang dikatakannya menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kami nggak percaya Bitor serius ingin mengungkapkan pelanggaran hukum. Kalau dia serius, seharusnya dia udah membongkarnya sejak tahun 2012, ketika Pak Jokowi dicalonkan di Jakarta. Di negara yang warganya relatif bebas bersuara, mustahil ada seorang politisi yang lolos 3 kali screening ketat dengan ijazah palsu. Apalagi kompetisi politik yang dilalui Pak Jokowi ketika itu panas dan dia diserang dengan kampanye negatif, bahkan kampanye hitam. Tapi saat itu ijazah Pak Jokowi nggak pernah mencuat sebagai materi kampanye negatif, bahkan kampanye hitam. Apa yang dilakukan Bitor itu jelas menjijikan dan memalukan. Yuk, jadi warga yang kritis. Siap bersaksi. Baik. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Karena Anda adalah teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak? Dan kita ini teman-temannya masih banyak ya, jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara padanya. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, itu bilang apa? Ini gue bukan menghina Pak Jokowi. Iya. Ya.
wajahnya Pak Jokowi sama wajahnya tukang pedagang kaki lima itu kan mirip. Maksud gua sama. Iya. Maksudnya in a good way ini maksudnya. Iya, in a good way. Sama wajahnya. Sehingga pedagang kaki lima itu dengan mudah mengidentifikasikan dirinya sama Pak Jokowi. Ada relevansi. Ada kepemilikan gitu. Ada rasa kepemilikan. Beda sama Mas Anies, intelektual. Berapa persen sih yang dari yang intelek di Indonesia? Jadi akhirnya orang-orang ini dan ditambah lagi Pak Jokowi itu PDI Perjuangan, partai yang memang menggarap grassroots bawah. Sementara Mas Anies itu intelektual, terdidik, berpikir soal pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan besar gitu ya. Dan tidak berada dalam satu barisan politik. Anies Baswedan kabarnya akan diarahkan menggantikan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan desas-desus, bukan saya yang bilang, tapi yang bilang adalah Bunda Mary. Simak penjelasannya. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap karena itu, insya Allah, bismillah. Wow, sungguh statement yang sangat percaya diri sekali. Membawa-bawa nama Allah yang katanya ada arahan Abah Anies akan menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alasannya apa? Ya, alasannya apa? Alasan yang mendasar. Gibran Rakabuming Raka itu sah dilantik sebagai Wakil Presiden bersama Pak Prabowo Subianto sebagai presidennya. Kalau secara teknis menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 7, ya, impeachment bisa dilakukan apabila wakil presiden itu meninggoy, ya, habis itu melakukan pelanggaran, korupsi dan mengkhianati bangsa. Sekarang tunjukkan satu saja pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka sehingga kalian ini harus mengajukan nama Anies Baswedan sebagai penggantinya. Jika kalian memaksakan Anies menggantikan Gibran Rakabuming Raka secara terang-terangan, justru kalian harus terlebih dahulu membuktikan secara hukum dan alasan kalian bisa ada kekuatan hukumnya itu diusut. Apa kira-kira pelanggaran Gibran Rakabuming Raka secara hukumnya? Jika ini anak orang tidak melakukan pelanggaran apapun, justru kalian yang secara terang-terangan, secara terorganisir, secara terstruktur melakukan makar. Orang yang melakukan makar juga bisa dipidanakan dan terkena pasal. Be smart. Teman-teman, video ini kami sengaja buat dan khususkan untuk Presiden ke-7 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang telah purna bakti. Alhamdulillah telah ditunaikan seluruh tugas-tugas pengabdian beliau selama kurang lebih 10 tahun sebagai Presiden ke-7 di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Jokowi dalam hal ini yang pertama, saya pribadi ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi pengabdian selama 10 tahun sebagai Presiden ke-7 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu ketika Allah memilih, Allah memiliki kehendak tertentu dan dimanfaatkan selama 10 tahun ini, sudah pasti didapati banyak kebaikan-kebaikan yang menjadi legasi yang Bapak tinggalkan. Santri-santri di pelosok negeri ini merayakan eksistensi, kebahagiaan menjadi sebagai bagian dari santri yang pernah hadir di lingkup pesantren. Dan tentu itu satu di antara legasi yang telah Bapak tuangkan selama menjabat. Saya masih ingat di tanggal 15 Oktober 2015 Bapak mengeluarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 dan deklarasi hari santrinya dilakukan di Istiqlal pada tanggal 22 Oktober. Itu satu bagi kita semua dari sekian legasi yang mungkin didapatkan. Tentu ada kebaikan-kebaikan terlepas dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. Setiap orang pasti memiliki itu semua. Yang kedua, kita ingin menyampaikan juga permohonan maaf bila
selama dalam masa 10 tahun kepemimpinan Bapak dalam memimpin negara Kesatuan Republik Indonesia ini, saya sebagai rakyat melakukan hal-hal yang kurang layak, kurang pantas untuk dilakukan. Dan tentunya ini secara terbuka, mudah-mudahan Bapak berkenan untuk memaafkan, berkenan untuk melapangkan, dan dengan itu pula mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan. Yang ketiga, saya kira ini mungkin agak jarang disampaikan. Boleh jadi juga oleh orang-orang terdekat di lingkungan Bapak, mungkin juga para agamawan atau mungkin para kiai yang dekat. Boleh jadi ada yang sudah atau belum menyampaikan bahwa alhamdulillah jabatan presiden sebagai amanah sudah dituntaskan selama 10 tahun. Diantarkan bahkan kepulangan oleh para menteri terkait, kepulangan dikawal oleh satu formasi dari Angkatan Udara dengan pesawat-pesawat yang khusus, dan juga kembali ke kediaman dengan arakan dan sebagainya. Alhamdulillah semua telah dilakukan, semua tugas telah tuntas. Namun tentunya selesainya tugas itu akan mengantarkan kepada tugas yang baru, yaitu tugas evaluasi. Tugas untuk berkontemplasi bahwa selama 10 tahun ini tentu akan dimulainya catatan-catatan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hisab yang akan dilalui. Satu tugas telah selesai, tugas lain akan dimulai, yaitu tugas kita untuk menyiapkan evaluasi kehidupan seperti saya dihisab sebagai rakyat, sebagai ulama, yang lain juga dihisab, seluruh rakyat Indonesia, siapapun manusia berkehidupan, dan tentu juga Bapak tidak luput dari itu. Oleh karena itu, tidak mudah menyampaikan pesan yang ketiga ini, karena mungkin orang-orang terdekat Bapak pun boleh jadi tidak menyampaikan hal yang dimaksudkan. Untuk itu, saya turut mendoakan dan turut juga mengajak, mari kita berevaluasi, memperbanyak juga permohonan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bersyukur bahwa ada banyak hal yang dititipkan, juga kita mencoba untuk menyiapkan hal-hal baik sehingga ketika pulang pada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dipertanggungjawabkan dalam keadaan yang baik, yang menenangkan, yang melahirkan kebahagiaan untuk semua. 3 hal ini yang ingin saya sampaikan. Tidak ada maksud yang lain kecuali ingin seluruh kita mendapatkan nilai baik di hadapan Allah. Semua kita punya hak untuk menjadi hamba yang soleh, dan setiap muslim punya kewajiban untuk saling mendoakan minimal, untuk saling mengingatkan, dan untuk saling membahagiakan satu dengan yang lainnya. Sungguh kita merasa bahagia bila saudara-saudari kita siapapun mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan mendapatkan kebahagiaan saat berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang ingin disampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat atau hal yang kurang berkenan ketika diutarakan. Semoga sekali lagi Allah melindungi kita semua, melindungi bangsa kita, dan memberikan kesempatan pada kita untuk menyiapkan diri dalam kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan mempersiapkan diri untuk mendapatkan akhir yang baik, husnul khatimah, dan kebahagiaan saat berpulang bersama seluruh kerabat tercinta. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga.